Udah, anu apa? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali kita lanjutkan materi kita mengenai listrik dinamis. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan arus listrik dan arus elektron. Kita tahu kalau arus listrik itu berada pada rangkaian yang tertutup. Tentu ada kabelnya, ada baterainya, dan ada hambatannya. Nah, di sini kita lihat ada baterai, dan ada kabel penghubungnya, dan ada bola lampu. Nah, kita akan melihat apakah lampunya itu akan menyala apa tidak. Tentu kalau kita hubungkan dengan baterai, lampu tersebut akan menyala. Jadi bisa kita simpulkan arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Di sini kita bedakan dengan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Next. Nah, di sini kita lihat syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Tentu kalian bisa mengetahui lampu yang akan nyala adalah pada rangkaian tertutup. Next. Nah, di sini kita bisa lihat HA lebih besar daripada HB. Dua buah gelas yang dihubungkan dengan suatu pipa, dan pada gelas A volumenya lebih besar. Tentu energinya juga akan lebih besar, ya. Dan kalian lihat yang di sebelah kanan, ketika ketinggian yang sama, berarti energi potensialnya juga sama. Kalau di yang sebelah kiri potensial pada gelas A akan lebih besar daripada B, tapi kalau pada gambar yang kedua nilainya sama. Jadi arus air dapat mengalir kalau ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, belum bisa untuk mengalir. Next. Nah, kita lihat ini arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Next. Ini masih dalam rangkaian. Di sini kalian sudah mengenal hukum Ohm, ya. Dan di sini ada I sama dengan Q per T. Q adalah muatan yang satuannya kolom, T adalah waktu dalam second, dan I adalah kuat arus yang memiliki satuan ampere. Next. Nah, ini contoh soalnya, ya. Nanti akan kita bahas, ya. Next. Nah, kalau kita ingin tahu kuat arus listrik itu nilainya berapa, kita membutuhkan alat ukur yang disebut dengan ampere meter. Nah, ampere meter ini harus disusun secara seri. Next. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan angkanya, yaitu skala yang ditunjuk per skala maksimal kita kalikan dengan batas ukur. Next. Nah, di sini kita kenal istilah beda potensial, yaitu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan, yaitu V sama dengan W per Q. 1 volt itu dikenal juga dengan 1 joule per kolom. Next. Nanti contoh soalnya kalian bisa isi, kita lanjutkan. Nah, kalau ingin mengetahui ada berapa nilai beda potensialnya, kita menggunakan alat ukur voltmeter. Sama seperti pada pengukuran arus atau alat ampermeter, yaitu skala yang ditunjuk per skala maksimal kali batas ukur. Dan kalau tadi di rangkai seri, sekarang alatnya di rangkai paralel. Next. Ini yang Ibu sampaikan tadi. Jadi yang skala yang ditunjuk per skala maksimal kita kalikan dengan batas ukur. Next. Nah, hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R
Nah, kalau baterainya kita tahu, terus resistornya atau hambatannya kita tahu, tentu berapa arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut kita bisa dapatkan. Next. Nah, ini kalian bisa lihat kan, kalau kalian melakukan percobaan ada 3 titik tapi tidak segaris, maka kalian mengambil di antaranya. Nah, akan kalian dapatkan grafik yang linear. Di sini kita dapatkan R sama dengan V dibagi I. Jadi hambatannya sebanding dengan voltase, tapi berbanding terbalik dengan kuat arus. Next. Nah, ini data yang kalau kalian lakukan percobaan, kalian akan dapatkan data yang seperti dalam slide ini. Next. Nah, ini percobaannya nanti akan kita lakukan di lab. Next. Nah, nanti akan kita kenal ada R sama dengan rho kali L per A. Next. Nah, di sini ada kesimpulannya, semakin besar luas penampungan kawat, maka hambatan kawat makin kecil. Jadi hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Next. Nah, ini yang kita dapatkan perumusannya R sama dengan rho kali L per A, di mana A di sini bisa kalian dapatkan dari PR kuadrat. Next. Nah, kalian nanti akan mengenal istilah ada konduktor dan isolator. Kalau konduktor adalah penghantar panas yang baik, sementara isolator tidak. Nah, pada uh, listrik dinamis, kalian akan mengenal ada yang namanya hukum pertama Kirchhoff, yaitu di mana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kalau pada rangkaian yang disusun secara paralel, maka arusnya akan terbagi, sementara tegangannya sama. Itu nanti contoh soal akan kita bahas. Next. Nah, pada susunan seri hambatan akan kita dapatkan tegangannya adalah merupakan penjumlahan dan arus yang mengalir pada susunan seri memiliki nilai yang sama, tetapi tegangannya terbagi. Next. Nah, kalau pada rangkaian paralel, arusnya yang terbagi, tapi tegangannya sama. Next. Ini contohnya, kalian bisa kembangkan sendiri nanti. Next. Nah, kalian bisa dapatkan nilai kuat arus total, kuat arus masing-masing, dan tegangan yang ada. Next. Diteruskan. Nah, di sini ada yang namanya gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Jadi GGL itu sama dengan nilai baterai yang sesungguhnya. Next. Nah, di sini ada istilah tegangan jepit, yaitu beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Ingat, kalau yang baterai itu ada pada rangkaian terbuka dan nilainya yang tertulis, kalau tegangan jepit ketika arus sudah mengalir. Next. Nah, baterai juga bisa dirangkai seri dan juga bisa dirangkai paralel. Kalau dirangkai seri, nilainya akan semakin besar. Tapi ketika dirangkai paralel, nilai baterainya sama. Next. Nah, ini contohnya. Kita bisa dapatkan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil. Next. Nah, berikutnya ada kita kenal hukum dua Kirchhoff yang memiliki dua bagan. Nah, di sini untuk menentukan nilai kuat arusnya kita menggunakan hukum pertama dan hukum kedua yang dikombinasikan sehingga nilai masing-masing arus akan kita dapatkan. Next. Next. Oke, Ibu cukupkan dulu sampai di sini.
nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.